Film dimulai dengan kita diperlihatkan sebuah mobil yang melaju di jalanan, dan berhenti pada perusahaan jasa instalasi rumah. Mobil itu dikendarai seorang janda yang bernama Ross, yang dirinya bermaksud untuk menyewa layanan perbaikan atap rumahnya yang bocor. He'll tell you what we can do. Sejenak, ia tiba-tiba terdiam, ketika melihat foto Pasutri di meja tersebut. Hey there. Rose. Bosnya yang bernama Randy, langsung menanyakan permasalahan tentang atap rumahnya pada Ross. A little outside of town. There's only a couple houses. Mine's the one with the red. Berhubung karena seluruh pegawainya memang sedang sibuk melayani perbaikan yang lain, maka Randy bisa mendatangkan teknisinya di besok pagi. Ross pun setuju, dan ia pun langsung pergi begitu saja. Di saat di dalam mobilnya, Ross pun teringat dengan masa lalunya, yang dimana dirinya sedang bersantai di pinggir danau, yang dirinya ditemani dengan seorang pria bernama Michael, yang merupakan suaminya. Tetapi di saat ia mendekatinya, suaminya itu pun langsung menghilang. Hal itu pun membuat Ross pun langsung menangis, yang memang dirinya habis ditinggal matoi suaminya seminggu yang lalu. Di saat itu, hujan pun turun dengan deras. Ross yang telah tiba di rumahnya, ia langsung masuk ke dalam. Ia sekilas melihat kardus yang berisi recorder peninggalan Michael. Keesokan harinya di perusahaan instalasi, Randy yang sedang menelpon para karyawannya, kemudian salah satu teknisinya yang bernama Johnny, datang menghampirinya. Randy pun menyuruh Johnny untuk segera menuju ke alamat Ross, untuk segera melayani perbaikan atap rumahnya yang bocor. Tanpa banyak pertanyaan, Johnny pun langsung pergi melaksanakan tugasnya. Pada saat itu, Ross sendiri sedang mengunjungi sebuah gudang miliknya, untuk mengambil kunci, yang dirinya akan mengendari ATV-nya yang telah lama terbengkalai, dan dirinya akan gunakan untuk mengunjungi suatu tempat. Setelah sampai, ia pun menghampiri sebuah batu yang bertuliskan M, yang itu sebuah tempat pertemuan masa lalu dirinya dengan Michael, yang tak sengaja saling bertemu di dalam hutan bernama Welting. It's been a while. I miss you. Di saat itu, ia dikejutkan oleh kemunculan swiper si rubah dari kejauhan. Di tempat lain, Johnny sendiri telah sampai di rumah Ross dengan barang-barangnya. Lalu tak lama, Ross juga telah tiba di rumahnya, dan langsung menyambut kedatangan Johnny. You got some leaks? But I just finished. Langsung saja, Ross pun menunjukkan letak kebocoran atap tersebut, dan Johnny pun langsung segera memeriksanya. Di sela-sela itu, Ross mencoba mendengarkan rekaman-rekaman milik Michael, yang ada di kaset recorder itu, yang memang Michael semasa hidupnya, ia suka merekam percakapannya. Di rekaman itu, Michael memberitahukan pada Ross, tentang hal-hal yang sangat ingin dirinya nikmati dari keindahan laut, dan tumbuh-tumbuhan bersama Ross, yang itu menjadi sebuah harapan dirinya, untuk bisa hidup tenang bahagia bersamanya. Mental state. I think it's starting to have a negative day when we eventually leave this. I remember the leaves. Ross pun mencoba membalas pesan tersebut melalui recordernya. Tetapi belum sempat merekam, Johnny langsung memanggilnya. It's just a little patchwork. Great. Johnny pun memberitahukan tentang masalah kebocorannya telah dirinya perbaiki, dan ia pun izin pamit, untuk kembali melanjutkan pekerjaannya itu, tetapi Ross sendiri langsung memasang wajah yang datar, seolah-olah dirinya merasa terganggu. Ross sendiri kini sedang bersantai di sebuah taman, yang dirinya masih terus teringat dengan suaminya. Di dalam kata hatinya, Ross kini benar-benar merasa terus sendiri, semenjak Michael telah tiada. Ia terus rutin mengunjungi batu pertemuan mereka berdua, yang dirinya tak akan pernah melupakan awal kebahagiaan yang mereka jalani. Meskipun waktu terus berjalan, ia akan terus mengenang semua kebersamaannya itu. Ross kini yang sedang tidur di rumahnya, ia pun dikejutkan dengan suara keributan di dalam rumahnya. Suara langkah itu makin mendekat, yang ternyata itu seorang perampok. Ia mengambil senapan di gudangnya, bersiap untuk melawan perampok tersebut. Akhirnya perampok itu pun tumbang seketika,
Tak mau berlama-lama, ia pun langsung membungkus jasad perampok itu, lalu Rose menyeretnya dengan ATV untuk dibawa ke dalam hutan Welting. Karena dosa perampok itu sangat banyak, Rose pun kesulitan menariknya. Karena Rose tak kuat menariknya lagi, ia pun langsung mengubur jasad itu begitu saja, dengan tanah seadanya. Setelah penguburannya beres, ia pun kembali ke rumahnya untuk membersihkan dirinya, yang masih ada bekas darah yang menempel. Tetapi dirinya tak puas dengan hanya menembak dan menguburnya saja, seolah-olah jiwa psikopatnya mulai merasukinya. Rose pun kembali mengunjungi tempat jasad perampok itu dikubur. Lalu Rose membongkar kembali kuburan itu. Apa yang dilakukan Rose yang cukup mengerikan, didasari oleh kesedihan dirinya, karena ditinggal matoi oleh suaminya, sehingga kondisi mental Rose agak sedikit terganggu. Baru beberapa jam mandi, kini Rose kembali mandi yang kedua kalinya. Scene berpindah pada Johnny, yang dirinya sedang istirahat bekerja dengan Marty rekannya. Use energy all day, or Di sini Johnny mencoba kembali menghubungi Rose, untuk menagih total jasa perbaikan atapnya itu. Tetapi setelah dihubungi berkali-kali, Rose sama sekali tak menjawabnya, sehingga hal itu membuat Johnny pun kesal. Di saat sedang bersiap-siap kembali bekerja, Johnny mengajak Marty untuk menghampiri rumah Rose terlebih dahulu. Kembali pada Rose, yang masih terus mendengarkan berbagai rekaman dari Michael, yang menurutnya mungkin ada perkataan yang penting bagi dirinya. Singkat cerita, Johnny dan Marty telah tiba di rumah Rose, dan Johnny pun langsung menghampirinya. Ia langsung menyapa Rose yang lagi konsentrasi mendengarkan rekaman itu. Need any help in the future? You be quiet! oh shit. Sehingga ia menyuruh Johnny untuk diam sejenak. Di sini Rose sempat mengatakan pada Johnny, jika hutan tempat kematian suaminya itu sangat istimewa. Karena memang Rose yang tampak cukup aneh, Johnny pun akhirnya pergi dari rumahnya. Rose masih saja terus memutar rekamannya itu, yang dimana Michael kembali mengatakan, jika dirinya yang saat ini merasa tenang, di saat berkelana di hutan Welting ini, karena memang dirinya cukup banyak dihadapi oleh masalah yang menimpa dirinya, baik dari pekerjaan, maupun dari rumah tangganya. Ia merasa, jika dirinya mungkin saat ini sedang bermimpi, bahkan karena ketenangannya itu, membuat dirinya juga lupa dengan Rose. Di saat itu juga, dirinya juga melihat anak kecil, yang seolah-olah itu adalah anak mereka berdua, dan menjadi sebuah harapan bagi dirinya. Tepat pada saat itu, Michael melihat dermaga kecil, seperti diingatan Rose di awal tadi, dan ia pun langsung menghampirinya. Tetapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba Rose muncul di belakangnya, dengan ekspresi wajah yang mengerikan, dan Michael yang melihatnya tampak cukup ketakutan, dan kita tak tahu, apa yang akan terjadi. Lalu scene berpindah pada Johnny dan Marty, yang seharian bekerja, dan kini mereka mengunjungi sebuah resto di kotanya. Are we hungry tonight? Thank you. Di sana Johnny tampak cukup gelisah dengan yang terjadi pada Rose, yang tampak tak senang dengan kehadirannya, seolah-olah dirinya habis membuat sebuah kesalahan padanya. Marty sendiri yang bingung, tentang apa yang sebenarnya yang terjadi pada mereka, ia pun mencoba bertanya, tetapi Johnny tak mau menjawabnya. Untuk itu, karena Johnny benar-benar penasaran apa yang sebenarnya terjadi, ia pun memutuskan kembali pergi menghampiri rumah Rose. Di perjalanannya, Johnny yang sebelumnya sempat mendengar perkataan dari Rose, jika hutan Welting tempat kematian suaminya itu istimewa, membuat Johnny berfirasat, mungkin ada sesuatu yang buruk dengan hutan Welting tersebut, yang berkaitan dengan masa lalu Rose. Johnny pun memutuskan untuk mengunjungi hutan Welting di sebelah rumah Rose, untuk mencari tahu misteri apa sebenarnya. Dengan modal senternya, ia pun perlahan-lahan masuk ke dalam hutan Welting, melihat setiap sudut di hutan itu. Makin lama, Johnny tiba-tiba mencium bau bangkai yang sangat menyengat.
Lalu ia pun dibuat terkejut ketika melihat jasad perampok tadi yang telah dibongkar oleh Ross. Keesokan harinya, Ross sendiri sedang mengumpulkan kayu bakar di hutan tersebut. Setelah itu, ia pun langsung berjalan kembali pulang, dan ia juga sempat melewati dermaga, yang dimana Michael Matoi tenggelam. Ia pun langsung menghampiri dermaga itu, dan langsung menaburkan beberapa bunga di sana. Ross pun kembali ke rumahnya, dengan menikmati secangkir teh hangat di teras rumahnya. Namun tak disangka, dari kejauhan, ia melihat Michael yang berdiri melihatnya. Ross sungguh tak percaya, apakah dirinya sedang bermimpi atau tidak. Lalu Michael pun menyapanya, dan datang mendekatinya. Beberapa saat, Ross menghidangkan roti dan teh untuknya. Di sini Ross pun bertanya pada Michael, bagaimana dirinya bisa hidup, padahal seminggu yang lalu, Michael telah tenggelam di sungai itu. Michael pun menjelaskan, jika dirinya pada saat itu sempat diselamatkan oleh seseorang yang tak bisa ia jelaskan. Ross pun jujur, jika selama ini dirinya memang benar-benar sangat merindukannya, bahkan ia juga sering kali mengunjungi batu tempat pertama kali dirinya saling bertemu, dan juga mendengarkan semua kenangan rekaman dari dirinya. Michael senang mendengarnya, tetapi dirinya juga memiliki tujuan, mengapa sekarang dirinya kembali hidup. I didn't know it was you at first. Ternyata yang ada di hadapan Ross bukanlah Michael, tetapi makhluk penunggu hutan Welting. Ross mencoba mengambil senapannya, tetapi ternyata telah menghilang. Lalu makhluk itu dengan wujud Michael pun datang dengan senapannya. Dari sini terungkaplah fakta sebenarnya, apa yang terjadi dengan Michael dan Ross. Pada saat itu, mereka berdua terjadi pertengkaran rumah tangga, perkara Ross yang memang sama sekali berharap tak memiliki anak. Karena Ross yang keras kepala, akhirnya membuat Michael pun frustasi, dan ia pun mulai mengasingkan diri di hutan Welting selama beberapa hari, untuk menenangkan hatinya, dan meluapkan semua harapan yang dirinya inginkan melalui rekamannya. Ross justru sama sekali tak khawatir dengan apa yang dilakukan Michael, bahkan ia juga tak peduli, jika Michael tak mau pulang ke rumahnya. Karena Michael terlalu lama berada di hutan Welting, ia tak sadar, jika hutan Welting itu dihuni oleh makhluk halus. Secara tak sadar, Michael mulai terhipnotis, yang membuat dirinya berjalan dengan sendirinya menuju ke dermaga itu. Makhluk itu menjelma jadi Ross, dan langsung menenggelamkan Michael, dengan kata lain, Michael telah terperangkap di alam arwah. Demikian dengan apa yang terjadi dengan Johnny sebelumnya, yang makhluk itu juga menjelma menjadi Ross, dan langsung memakannya. Jadi Ross sebelumnya yang tiba-tiba berubah menjadi psikopat dan kanibal, karena itu pengaruh hipnotis dari makhluk di hutan itu, yang memang siapapun berani mengunjungi, atau mencari misteri di hutan itu, maka dia cepat atau lambat, akan segera menderita. Dengan munculnya Michael, jelmaan dari makhluk itu, ia bermaksud untuk membawa pergi bersamanya ke alam tersebut. Ross meminta maaf atas kesalahannya itu, dan dirinya benar-benar sungguh sangat menyesalinya. Sayangnya, permintaan maafnya itu sudah terlambat. Lalu makhluk itu menyeret Ross, untuk langsung dibawa ke alamnya. Esok harinya, Randy yang cemas dengan Johnny yang tiba-tiba menghilang, ia pun bertanya pada Marty, kemana dia pergi. Marty pun mengira, mungkin saja Johnny sedang bersama dengan Ross di rumahnya. Tanpa berlama-lama, Randy mengajak Marty untuk mengunjungi rumah Ross. Singkat cerita, mereka telah tiba di rumah Ross, dan Marty mencoba memperingati Randy, jika Ross adalah gadis yang sangat aneh. Randy yang tak peduli, ia pun tetap menghampiri rumahnya. Di sana Randy melihat recorder yang telah hancur di lantai, dan Randy langsung mencoba memanggil Ross. Ma'am, Rose. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Welting Ross. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.